Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan hukum dan kebijakan publik ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar negara, pasar, dan civil society. Ya, seperti apa civil society atau masyarakat sipil ya, kaitannya dengan negara dan pasar dan juga seperti apa kaitannya dengan mata kuliah kita yaitu hukum kebijakan publik. Yang pertama, negara mencakup wilayah interaksi di mana paksaan politik, bahkan kalau perlu penggunaan kekerasan diterima dan diaksakan. Nah, jadi kalau kita ingat siklus ya, siklus apa namanya kekuasaan ala Plato gitu ya, eh, itu ada beberapa ya, mulai dari apa namanya atodat ya, aristokrasi, teokrasi, kemudian oligarki, demokrasi, kemudian hingga pada akhirnya itu ya anarki dan tirani autodat gitu ya. Sehingga terkadang ada di mana penggunaan kekerasan itu dalam hal tataran misalnya setelah demokrasi tidak terpenuhi maka masyarakat bersifat anarki gitu ya. Tirani dan kembali lagi ke siklus berikutnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ada pasar adalah wilayah di mana warga masyarakat mengejar penguasaan sumber daya material dan non-material melalui proses-proses produksi dan pertukaran-pertukaran. Nah, jadi bahwasannya pasar juga memiliki peranan penting gitu ya, seperti apa hukum dan kebijakan publik ini implikasinya itu terkait dengan pasar gitu dan seperti apa kebijakan yang dibuat itu mampu menciptakan stabilitas pasar atau tidak. Kemudian yang ketiga, sebutan masyarakat sipil untuk menunjuk proses-proses interaksi di luar ranah negara dan pasar, di mana nilai-nilai diciptakan, dikembangkan, dan dirawat, bahkan sering sekali menuntut kesediaan berkorban. Jadi dalam hal ini, hukum kebijakan publik itu misalnya ada dua pilihan, ada A dan B, gitu ya. Mana kebijakan yang akan diambil dan dikonstruksi melalui hukum? Maka yang kita apa namanya kita eh, buat dulu petanya. Kira-kira yang mana yang paling banyak positifnya dan paling minimal apa namanya dampak negatifnya. Kemudian peran negara dan konteksnya dalam hal ini dalam hal demokratisasi gitu ya, itu peran negara seperti apa, birokrasi itu mampu menciptakan keseimbangan antara masyarakat sipil dan pasar. Kemudian nilai-nilai akuntabilitas, responsivitas, responsibilitas dan partisipasi serta keadilan. Kemudian kalau dalam konteks kapitalisme global itu terkait dengan apa namanya konteks efisiensi, privatisasi. Seperti apa privatisasi itu kalau dalam konteks Indonesia kita uh, itu 51% itu bisa sahamnya negara gitu. Kemudian 49%-nya dibuka saham untuk umum gitu ya. Kemudian itu yang dimaksud dengan privatisasi. Kemudian reinvent government dan yang terakhir ada NPM. Nah, dalam hal ini seperti apa peran negara dalam uh, menciptakan suasana birokrasi yang sehat agar terciptanya demokratisasi global. Kemudian negara ada agen-agen publik, kemudian formal dan informal. Nah, ini harus bisa kita bedakan. Apa beda kebijakan dalam artian pengambil kebijakan yang formal dan informal. Nah, kalau formal itu adalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini dua-duanya antara formal dan informal adalah pihak-pihak yang memiliki kekuasaan maksud saya. Kemudian kalau yang formal itu ya contohnya itu seperti DPR, Presiden, dan pengambil kebijakan lainnya. Gitu ya. Kemudian yang informal itu contohnya misalnya seperti kelompok penekan, LSM, Ormas, dan lain sebagainya. Mereka itu tidak dalam artian mendapatkan kekuasaannya itu bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam artian yang memang di luar undang-undang, tetapi mereka mampu mendominasi juga terkadang. Kemudian
aktor dan institusi dalam proses kebijakan itu ya, yang pertama organisasi dalam sistem internasional, kemudian yang kedua organisasi dalam masyarakat, yang ketiga aktor kebijakan, dan yang keempat organisasi kenegaraan. Nah, aktor dalam proses kebijakan ini ya, pejabat-pejabat yang dipilih seperti eksekutif, legislatif, pejabat-pejabat yang diangkat, kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi penelitian dan pengkajian, kemudian media massa. Nah, ini ya pada masa sekarang cenderung apa namanya neoliberalisme itu mulai mempengaruhi seperti apa Homo economics atau ekonomi motif tunggal, hubungan antar manusia, free capital movement. Nah, dari sini bahwasannya dapat kita lihat newly made rules ya, peraturan-peraturan baru seperti WTO, GATS, kemudian TRIPS, TRIMS gitu ya. Nah, ini juga terkait seperti apa ada kaitannya pasar internasional itu terkadang mempengaruhi sistem pasar di negara-negara. Nah, kemudian ada APA, Practice Business Transnasional, kemudian kaitannya dengan globalisasi dengan mengumumkan sesuatu gitu. Ya, eh, menciptakan sesuatu yang bisa berlaku daya jangkaunya itu luas untuk negara-negara banyak negara gitu. Nah, ini juga mempengaruhi kebijakan nasional apabila ada efek dari globalisasi dan new limit rules tadi, aturan-aturan internasional yang mempengaruhi pasar di negara-negara. Kemudian ada apa namanya market power. Nah, di sini ada antara deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi itu ada kaitannya dengan kebijakan publik di mana eh, antara market power, provision of public needs ya, our share life. Jadi ini di sini tuh seperti apa kebijakan publik itu dibutuhkan agar menyeimbangkan market power tadi, kekuatan pasar. Ya. Kemudian ada juga state power, kekuatan negara, dan community power, kekuatan masyarakat. Jadi antara segitiga ini itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi dalam hal untuk menciptakan kebijakan publik, maka ketiga hal ini memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Oke, sekian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan billahi fisabilillah haq, astagfirullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.